Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk mengadakan majelis zikir. Hari ini saya akan mengambil tema tentang bersyukur. Bahwa bersyukur itu adalah sebuah ibadah dan juga merupakan ketaatan kepada Allah. Namun sebelum itu, saya akan memberikan dulu tentang adab berdoa. Jadi adab berdoa dalam Islam menurut jumhur ulama adalah yang pertama husnuzon kepada Allah. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah dan kita yakin kalau Allah berkehendak pasti akan diberikan oleh Allah. Doa kita akan dikabulkan. Apabila Allah tidak berkehendak untuk mengabulkan doa kita, maka itu menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Jadi kita larinya ke sana. Kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi nggak usah khawatir kalau tidak di dunia, di akhirat. Kalau diberikan oleh Allah di dunia, ya bisa jadi Allah akan memberikan kita juga di akhirat. Jadi kita serahkan aja kepada Allah. Yang kedua, menghadap kiblat lebih afdol. Lalu ada juga yang mengatakan mengangkat tangan. Walaupun ada sebagian yang menyatakan mengangkat tangan tidak wajib. Bahkan ada ulama yang mengatakan kenapa kita mengangkat tangan, karena adalah kiblat doa adanya di atas. Lalu merendahkan suara kita kepada Allah. Gak usah keras-keras, teriak-teriakan gak usah. Toh Allah mendengar. Lalu selanjutnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi serius bahwa kita berdoa minta tolong kepada Allah, bukan kepada yang lain. Selain itu yang penting juga kita memulai doa dengan memuji Allah, berselawat kepada Allah. Di alhamdulillahirabbil alamin, salah satunya memuji Allah. Nah, di sini saya akan berikan sebuah hadis diceritakan oleh Buraidah. Buraidah ini adalah sahabat Nabi, Ibnu Al-Husayb radhiyallahu anhu, yang tertulis dalam Sunan Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi dikisahkan di sini ada seorang sahabat yang sedang sholat dan berdoa di masjid Nabi. Kebetulan banyak sahabat di situ. Dan Nabi pun ada di sana. Jadi lafaznya demikian, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dari surah Al-Qur'an, surah dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Ikhlas, oleh sahabat ini diambil ayatnya, digunakan untuk mengawali doanya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau seraya mempersaksikan bahwa Engkaulah yang Maha Esa, yang Maha Wahidul Ahad, jadi satu-satunya, dan Engkau adalah As-Samad, yang dibutuhkan segala makhlukmu. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sama sekali yang bisa menyaingi atau menyaingi Engkau. Jadi artinya, kemudian ketika orang ini mengawali dengan lafaz yang demikian dalam doanya, didengar oleh Nabi. Jadi ini adalah lafaz awal doa memuji Allah yang tidak pernah Rasulullah baca. Tapi Rasulullah dengar. Lalu Rasulullah menjawab, "Wallazi nafsi biyadihi laqad sa'alu bi ismil a'zam. Allazi iza su'ila bihi a'ta wa iza du'iya bihi ajab." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah, kata Nabi, dengan nama Allah yang paling agung. Seandainya Allah diminta dengan nama itu, Dia pasti akan memberikan. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar ada orang memanjatkan doa, karena pasti akan dikabulkan. Apalagi awalnya dengan memuji Allah. Dan Nabi di sini mentakrir, menyatakan bahwa doa seperti ini boleh, walaupun Nabi belum pernah melakukan. Pada dua pekan lalu, saya pernah menjelaskan di sini bahwa hadis itu ada 3 jenis. Ada disebut dengan kauliyah, di dalamnya adalah perkataan Nabi, seperti ini perkataan Nabi. Tapi ada juga fi'liyah, Rasulullah yang melakukan. Tapi ada juga yang bersifat takririyah. Rasulullah berkata, tapi membenarkan, membolehkan sahabat yang melakukan sesuatu. Jadi ini sahabat melakukan pembukaan doanya dengan kalimat ini yang dikutip dari surat Al-Ikhlas adalah dibenarkan oleh Rasulullah. Dan kata Rasulullah, kalau orang membaca doa, memanjatkan doa kepada Allah dengan mengawali dengan kalimat seperti ini, pasti Allah akan kabulkan. Masya Allah ya. Jadi ini pengantar dari saya. Dan ini menunjukkan pula bahwa doa ini dibiarkan sama Nabi. Bahkan ditegaskan kebenarannya bahwa ini boleh dilakukan. Bahkan doanya ijabah, diijabah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk tentang bersyukur. Bersyukur itu kadangkala kita lupa. Bersyukur adalah ibadah. Termasuk ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita bersyukur. Kepada manusia aja kita berterima kasih kalau diberikan sesuatu atau dibantu. Bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah saja, tetapi juga dengan bertindak. Kita melakukan tindakan, melakukan ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah, juga kita menjauhi larangannya. Jadi kita beribadah kepada Allah, juga menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu juga
termasuk bersyukur. Kategorinya masuk ibadah. Kemudian bersyukur itu ada beberapa bentuk. Yang pertama bersyukur dengan hati. Jadi ada 3 di sini. Pertama dengan hati. Yakini bahwa nikmat yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Jadi setiap kali kita merasakan kenikmatan, maka kita yakini ini dari Allah. Bil qalbi, ya, dengan hati. Lalu yang kedua, juga bersyukur dengan lisan. Kita yakin ini dari Allah dan kita ucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita memuji Allah. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Jadi pada saat kita menerima nikmat, nggak usah ragu-ragu kita berikan kepada orang lain untuk membantu. Karena nikmat itu dari Allah. Kita hanya diminta berikhtiar. Tapi Allah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Jadi dengan hati kita yakin, kita ucapkan dengan lisan, alhamdulillah, juga kita lakukan tindakan. Banyak orang, terutama di negara-negara Arab itu, pada saat dia memasukkan uang ke dalam tromol ataupun memberikan sedekah pada fakir miskin, dia yakin setelah memberikan dia langsung berdoa kepada Allah. Jadi itu adalah bentuk bersyukur, langsung berdoa. Hajatnya apa? Itu banyak kalau kita umroh atau haji melihat, amati orang-orang dari negara-negara lain dalam beribadah, itu ada yang seperti itu. Ada orang minta uang, habis dikasih langsung berdoa. Emang di sini kita nggak lazim, jarang yang melakukan itu. Padahal itu adalah bentuk dari rasa syukur. Kita bersyukur, yakin nikmat ini dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah, kita berikan kepada orang, lalu kita ungkapin lagi keinginan kita apa. Jadi kuat gitu ya, kuat. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk poin per poin bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah segala nikmat yang Allah berikan. Atas segala nikmat yang Allah berikan, kita wajib bersyukur. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya itu dari Allah. Ini Al-Quran, Allah yang bilang. Jangan sekali-kali kita menyatakan ini hasil dari usaha kita sendiri. Bukan. Kita hanya disuruh berikhtiar. Berdasarkan hadis, mengambil sebab. Mengambil sebab dari datangnya nikmat. Ya, dari datangnya nikmat kita mengambil sebab. Bagaimana caranya? Berikhtiar. Lalu Allah berikan nikmat itu kepada kita, kita yakini, kita ucapkan dengan lisan, dan kita bertindak. Dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya itu dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpakan kesengsaraan, dur itu kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Manusia, pada saat ditimpa kesulitan, kita akan minta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ayat berikutnya, apabila Allah menghilangkan bencana mereka, jadi tadi kan dia ditimpa kesengsaraan dari Allah, maka dia minta tolong. Dapat bencana atau ujian, waduh, doanya luar biasa. Lalu Allah di sini berfirman, "Tsumma iza kasyafad durra ankum
iza fariqum minkum birabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia atau Allah telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian dari kamu menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi pada saat kena susah, doanya luar biasa. Minta tolong sama Allah. Begitu kasyafa dur, Allah hilangkan sengsaraan itu, maka dia kembali kufur, kembali musyrik. Jadi ini sifatnya manusia. Ini bukan perkataan ulama, tapi perkataan Allah. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu menyekutukan Tuhan atau Allah dengan yang lain. Di sini katakan sebagian. Berarti bukan semua tabiat manusia seperti ini. Jadi ini adalah manusia yang kufur nikmat. Pada saat susah berdoa, pada saat diberikan kenikmatan, dia ambil Tuhan lain selain Allah. Jamaah sekalian, selanjutnya adalah nikmat Allah sangat banyak dan tidak dapat dihitung. Mungkin dari kita udah hafal ini ya. Ayat ini saya ambil dari surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya air lautan yang ada di bumi ini digunakan untuk membuat tinta, lalu dipakai untuk menulis nikmat-nikmat atau kalimat-kalimat Tuhanku. Ini kan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan pada umatnya, maka akan habislah lautan itu sebelum kita selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku, menulis nikmat-nikmat dari Allah. Nikmatnya belum selesai kita tulis, air lautnya sudah habis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, dikasih lagi air laut yang sama, dijadikan lagi tinta, lanjutkan menulis, habis lagi, nikmatnya belum selesai. Kita coba aja lihat dari tubuh kita yang ada, tangan bisa digerakkan. Bagaimana kira-kira kalau tangan ini tidak bisa digerakkan? Dan gerakannya enak, halus. Kita pegang gelas bisa, kita lepas bisa. Kalau tangan kita geraknya susah, perlu kunci, susah. Deketin dulu lalu kita kunci, pegang. Kan mau lepas lagi, kan lama. Jadi di sini dari tubuh kita aja udah terlihat nikmat yang luar biasa. Kapan kita merasakan bahwa itu nikmat? Pada saat kita sakit. Pada saat tangan kita kaku, kena asam urat, susah untuk mencengkram gini, baru berasa. Coba seandainya saya masih sehat, asam urat saya rendah, ini gampang aja saya pegang gelas. Tapi pada saat kita sakit, susah. Baru kita rasakan nikmatnya. Ada teman saya, kelenjar air matanya tidak bisa mengeluarkan air. Ini mata kita berkedip, Allah sudah atur pada saat berkedip, kelenjar air mata mengeluarkan air. Sehingga tidak seret istilahnya, seperti engsel pintu diberikan oli gitu. Teman saya satu kantor nggak bisa. Akibatnya apa? Dia bawa obat tetes setiap hari. Obat tetesnya khusus, bukan insto. Khusus, harganya mahal. Jadi setiap 2 jam sekali dia harus teteskan. Kalau enggak matanya kering. Itu ada benar. Disitulah bagaimana Allah memberikan nikmat. Sudah Allah atur. Mata berkedip, kelenjar air mata mengeluarkan cairan. Sehingga mata kita nggak perih. Telinga, kenapa menghadap begini? Untuk menahan suara. Jadi suara yang datang
menuju kita, gelombang suara, kan ada gelombang suara nih, pada saat saya bicara kan gelombang suara. Lalu tertangkap dengan telinga. Bayangkan kalau telinga kita menghadap atas, daunnya. Kalau hujan ngeri kita, masukkan air dari atas. Juga untuk menangkap suara kurang fokus. Di sini Maha besar Allah, Maha kuasa memberikan kepada kita berbagai nikmat yang kita mungkin tidak pikirkan selama ini. Jadi katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, pasti air laut itu akan habis duluan sebelum kalimat itu selesai ditulis. Ditambah lagi air laut sebesar itu, sebanyak itu pula masih belum cukup. Sekarang saya contohkan di sini, ada suatu bangsa yang dinamakan Bani Israel yang selalu ingkar terhadap nikmat Allah. Diabadikan dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk mencela, tapi untuk menyadarkan kita, inilah contoh yang buruk. Jadi ada di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayatnya 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilaha kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadi kita baca di surat Al-A'raf ayat 138. Bagaimana artinya? Dan kami telah selamatkan Bani Israel menyeberangi laut. Jadi laut menyeberangi Bani Israel diselamatkan. Laut bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai di seberang, mereka menjumpai suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka ini punya Tuhan banyak. Ada pohon besar yang disembah, ada patung, batu besar. Nabi Musa gak habis pikir terhadap orang yang seperti ini. Sudah diselamatkan, menyeberangi laut, Fir'aun dan bala tentaranya wafat di laut, malah sampai di seberang, dia lihat ada orang menyembah berhala, malah minta, Musa buatkan kami satu aja Tuhan. Mereka punya Tuhan banyak. Jadi ini adalah kaum yang tidak bersyukur. Allah abadikan dalam Al-Quran tujuannya agar kita selalu bersyukur. Diberikan apapun oleh Allah, apalagi keselamatan. Mereka udah ketakutan lari. Kalau sampai didahului oleh Fir'aun, dia maka habis dibunuh semuanya. Sudah selamat, Fir'aunnya yang wafat, yang mati, malah dia ingin minta Tuhan baru. Jamaah sekalian, kemudian Allah mengingatkan kaum yang mengingkari nikmat. Jadi kaum seperti Bani Israel ini diingatkan oleh Allah. Kita baca surat An-Nahl ayat selanjutnya, ayat 55. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamu. Biarlah mereka, kata Allah. Jadi kalau Allah sudah menyatakan biarlah mereka, harusnya kita takut sekali. Yang berfirman itu Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Biarin aja. Yang kaum-kaum seperti itu diberi nikmat tapi tidak bersyukur, biarin aja. Lanjutannya apa? Bersenang-senanglah kamu. Di mana? Di dunia. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Di mana? Di akhirat. Bisa juga Allah berikan azab di dunia seperti Fir'aun. Tapi Allah paling tidak menunda azab yang diberikan kepada kaum yang tidak bersyukur nanti di akhirat. Paling tidak. Jadi biarkan aja mereka ingkar atas nikmat yang kami berikan. Bersenang-senang aja, silakan.
Kelak kamu akan mengetahui nanti akibatnya. Jamaah sekalian, lalu dalam surat An-Nahl ayat 78, ini tentang ingatlah kamu, dulu kamu tidak mengetahui apa-apa. Di ayat ini intinya seperti itu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun sedikitnya. Sedikit pun tidak tahu. Jadi Allah ingatkan, dulu waktu lahir telanjang, nggak punya baju, nggak punya apa-apa, ngomong aja nggak bisa, nggak tahu apa-apa, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur dengan diberikan pendengaran, diberikan penglihatan dan hati nurani. Sekarang kita hidup, Allah kasih peringatan buat kita. Jadi dalam tubuh manusia itu fungsi pada saat kita dilahirkan normalnya adalah 100%, anggap aja. Kecuali yang ada kelainan. Dikasih pendengaran 100%, penglihatan 100%. Lalu juga hati kita, kalau hati lebih stabil ya relatif ya. Dikasih hati, fuad atau afidah. Nah, sekarang berangsur-angsur fungsi dari penglihatan kita berkurang. Fungsi dari pendengaran kita berkurang. Contohnya kacamata. Jadi Allah sudah berikan, kalau di surat Yasin itu timer. Ada batasan setiap organ tubuh kita. Sampai nanti fungsinya habis. Pendengaran kita harus tambah dengan alat bantu. Mata, penglihatan juga dengan alat bantu yang dengan kacamata. Jadi di sini pada saat lahir kita sempurna dalam keadaan normal, lalu berangsur-angsur nikmat itu berkurang. Harusnya itu juga jadi pelajaran. Karena suatu saat kita akan habis kuotanya. Dan umur kita juga akan habis. Nah, dengan pemberian ini harusnya kita bersyukur. Kembali lagi, kenapa kita tidak bersyukur? Jamaah sekalian, ada sebuah ayat yang sangat populer. Al-Baqarah ayat 152. Ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Kan enak banget tuh. Kita cukup ingat kepada Allah, artinya dengan zikir kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, lalu kita lakukan tindakan dengan bersedekah, kita sholat, kita puasa. Berarti kita udah ingat kepada Allah. Allah akan ingat kepada kita. Lalu bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepadaku. Ingat, Allah akan ingat, kita bersyukur, jangan kamu kufur. Jadi ini ayat ini udah terkenal ya, kita sering baca. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini udah lain nih. Ya. Bersyukurlah engkau kepadaku, maka aku akan menambah nikmat. Tapi di sini diawali dengan kata-kata wa ista'azzana rabbukum, ada ya. Wa ista'azzana rabbukum, apa artinya?
dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Kalimat berikutnya diawali dengan Allah memberikan statement, ingatlah Tuhanmu ini memaklumkan. Istilah apa? Memberi pengumuman. Artinya perlu digarisbawahi. Apa? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur atau mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Mau yang mana? Mau bersyukur lalu ditambah nikmat, apa mau kufur lalu Allah berikan azab? Azabku sangat berat. Nah, pada saat kita mendengar atau membaca ayat ini surat Ibrahim ayat 7, yang kita ingat harusnya bagaimana kita merasakan hidup di dunia ini. Kita timbang-timbang lebih lama mana dengan kehidupan di akhirat. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kadang ada yang diberikan lebih, kadang ada yang diberikan kurang. Artinya Rasulullah di sini menyatakan bahwa umatku ini umurnya pendek-pendek. Berarti hidup di dunianya pendek, ibadahnya juga pendek. Sedangkan umat-umat lain panjang. Nabi Nuh bisa 1000 tahun umatnya. Tapi Nabi Muhammad antara 60 dan 7. Ma baina sitin ila sab'in. Sitin artinya 60, sab'in 70. Antara itu aja. Lalu kita harusnya ingat, kalau kita hidup hanya 60-70, ya nggak lama. Mungkin kita udah ada yang lebih 70 di sini. Bandingkan dengan kehidupan akhirat yang disebut dengan abada atau abadi. Artinya kalau kita masuk ke dalam neraka, kita akan abadi. Masuk ke dalam surga juga abadi. Tinggal pilih mau yang mana. Kadang-kadang kita kan lupa, maka itu kita harus saling mengingatkan. Lalu bagaimana kehidupan surga? Kita sering baca surat Ar-Rahman ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muttaqi'ina 'ala furushin bata'inuha min istabrak. Wajanal jannataini dan. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya adalah dari sutra yang tebal. Dan buah-buahannya itu di kedua surga tersebut dapat dipetik dari jarak dekat. Jadi kalau kita lagi bertelekan atau sedang duduk-duduk di permadani tebal di surga, kita kebayang buah apel misalkan. Padahal buah apel di surga nikmatnya jauh lebih enak daripada di dunia. Lalu buah apel itu datang sendiri dengan tangkainya, dengan dahannya. Jadi sini, wajanal jannataini dan mendekati kita, kita petik, kita makan. Tapi kalau kita berada di neraka, ya kita gosong. Mau apa-apa aja nggak enak. Ya kan gitu ya. Jadi tinggal mau pilih mana. Dan gosongnya itu abadi. Selamanya kita gosong. Habis disiksa, hancur tubuh kita, remuk, dihidupkan lagi, disiksa lagi, diremukkan lagi, disiksa terus menerus. Dan teriaknya itu nggak ada habis-habisnya. Bahkan kan para penghuni neraka tuh bilang, ya Malik, ngomong kepada malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, ada di Al-Quran. Ya Malik, bilang kepada Tuhanmu, kembalikan aku ke dunia. Katanya malaikat Malik, sesungguhnya kamu akan tetap di sini. Orang berdosa akan lama di akhirat. Bagaimana ada yang bilang kita di surga itu, di neraka itu katanya nggak abadi kalau orang Islam. Itu adalah kehendak Allah. Tapi kita jangan menggunakan itu. Mau gosong duluan apa mau langsung masuk surga aja daripada katanya diangkat dicelup.
Jadi ada sebuah hadis pada saat uh, di padang mahsyar Allah berkata kepada malaikat, tolong ambil satu orang yang di dunia ini hidupnya sangat senang. Hidupnya sangat senang. Dengan mewah segala macam, sangat senang. Ambil satu contoh. Lalu celupkan ke neraka sebentar aja, lalu diangkat lagi. Lalu ditanya, apakah kamu dulu pernah, habis dicelup ke neraka diangkat, apakah kamu dulu pernah hidup senang di dunia? Jawabannya apa? Enggak. Aku bener sama sekali enggak pernah hidup senang di dunia. Kenapa? Begitu dicelup ke neraka yang begitu luar biasa sakitnya, lupa semua itu kesenangan di dunia. Juga diambil contoh orang yang hidupnya paling melarat, paling susah di dunia, ditaruh di surga sebentar, lalu diangkat. Tanya sama malaikat, apakah kamu dulu pernah susah di dunia? Oh, enggak pernah. Saya enggak pernah merasakan kesusahan. Lupa karena nikmatnya kehidupan di surga. Itu contoh dari bagaimana perbandingan antara susah dan senangnya kehidupan di neraka dan di surga. Jadi mereka bersandar kalau pengen buah-buahnya datang sendiri. Wajanal jannataini dan Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita hafal ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Lalu tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Dikasih kenikmatan, tempat yang baik, tubuhnya baik, sehat, bentuknya baik, tapi karena nggak bersyukur, lalu Allah letakkan dia ke tempat yang rendah-rendahnya. Yang terakhir, dalam waktu tinggal 2 menit lagi, kelak kita akan menjumpai Allah. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan lagi nih kepada umatnya, umatku, aku ini cuman manusia aja seperti kamu. Tapi bedanya aku diberi wahyu. Apa wahyunya? Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan satu-satunya. Lalu diingatkan di sini, karena nanti kita sudah menunjukkan bagaimana kita bersyukur, kita akan masuk surga. Kita tidak bersyukur, kita akan masuk neraka. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, liqa'a rabbih, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Syaratnya 2. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan kita untuk menerima ganjaran nanti di akhirat, maka syaratnya 2. Yang pertama, kita harus mengerjakan kebajikan, termasuk di dalamnya bersyukur. Yang kedua, jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun pada saat kita beribadah kepada Allah. Hanya 2, tapi harus kita fokus di sini. Jangan sampai kita lupa pada saat kita sholat, berarti kita udah menjalankan perintah yang 1. Kita mengerjakan kebajikan sholat. Tapi pada saat kita sholat, kita berusaha khusyuk dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi ini adalah perintah bagaimana kita
mengupayakan kehusuan. Jadi ada hadis menyatakan kita cinta sama istri, cinta sama anak, cinta. Gimana dong? Pada saat sholat kita ingat anak, itu yang harus dirubah. Pada saat kita sholat, kita hanya ingat yang kita cintai cuma satu, Allah. Otomatis kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita cinta kepada manusia lain. Kalau kita cinta kepada manusia lain, pasti kita cinta kepada istri kita. Kita cinta kepada anak-anak kita cinta kepada anak yatim. Jadi di sini jangan lupa pada saat sholat kita fokus saja. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semuanya tidak ada. Aku hanya cinta kepada Engkau ya Allah. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan. Dan kalau benar ini datangnya dari Allah, kalau salah datangnya dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.